Saya ingin meluruskan kekeliruan umum tentang komunikasi dan tentang komunikasi dunia. Pertama, kekeliruan soal pemahaman tentang konsep dunia. Kebanyakan kita memahami konsep dunia secara horizontal, yang sesungguhnya dunia itu ada dua dimensi. Dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Saya ingin meluruskan kekeliruan umum tentang komunikasi dan tentang komunikasi dunia. Pertama, kekeliruan soal pemahaman tentang konsep dunia. Kebanyakan kita memahami konsep dunia secara horizontal, yang sesungguhnya dunia itu ada dua dimensi. Dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Apa yang kita dengar hari ini di sini dan di seluruh gereja sejagat, dimensi vertikal itulah yang ditunjukkan. Yesus berdoa ke atas. Stefanus berdoa ke atas. Dengan kata lain, baik Yesus maupun Stefanus berkomunikasi ke alam vertikal. Mengapa keduanya berdoa ke atas? Karena di ataslah pangkalnya. Komunikasi horizontal itu hanyalah objek dari seluruh komunikasi vertikal. Komunikasi horizontal adalah sasaran dari komunikasi vertikal. Karena itu ketika kita mau membangun komunikasi, mulailah dengan komunikasi vertikal. Itu konsep dunia yang pertama. Kalau kita membatasi diri pada konsep dunia horizontal, dirimu adalah dunia itu. Dirimu adalah dunia yang paling kecil dari dunia itu. Karena itu komunikasi juga terjadi dan selalu terjadi. Bahkan dominan terjadi di dalam duniamu. Melalui pikiranmu. Melalui dialogmu dengan dirimu sendiri. Ada dunia yang di luar dirimu adalah yang serumah denganmu. Itu duniamu. Ada dunia di luar itu dan dunia yang lebih luas secara horizontal. Tetapi pusat tanggung jawabmu ada di dunia dirimu sendiri
dan dunia keluarga. Komunikasi itu akan menjadi bermakna kalau kamu berhasil dengan sungguh hati, dengan berkualitas berkomunikasi di dalam dirimu sendiri dan di dalam dunia keluarga. Dunia luas bukan tanggung jawabmu. Bukan berarti kita tidak boleh bertanggung jawab. Kalau kita sudah berhasil berkomunikasi dengan benar dengan dirimu sendiri, maka semua diri akan benar. Maka dunia otomatis benar. Komunikasi. Komunikasio. Kalau dijelaskan secara etimologis, supaya yang banyak menjadi satu. Kalau kita berhenti di situ, maka kesatuan itu samar-samar. Karena itu sudah lama dalam komunitas kita yang sudah ditulis dalam bukunya Dr. Maximus. Komunikasi. Itu yang sesungguhnya. Supaya kita bisa berkomunikasi. Karena itu yang pertama dan yang terutama ke atas. Seperti yang ditunjukkan oleh Stefanus. Seperti yang ditunjukkan oleh Yesus. Ya, dia berkomunikasi dengan Allah dulu supaya dia tetap bersatu di dalam kematiannya bersama orang yang membunuhnya. Tanpa kekuatan kasih dari atas, tidak mungkin dia bisa bersatu dalam kasih dengan orang yang menghabiskan nyawanya. Yesus juga memulai misi dari para muridnya dengan berkomunikasi ke atas. Supaya kasih Allah itu juga menjadi kasih para muridnya dan kasih para orang yang percaya kepada dia. Ada 3 lokus terjadinya apakah komunikasi itu akan sukses atau akan gagal. Kita tidak berbicara tentang lokus Allah, lokus surga. Karena di sana tidak pernah ada istilah kegagalan. Saya akan berbicara tentang komunikasi horizontal. Lokus pertama yang akan menentukan benar atau salahnya komunikasi dirimu. Editlah seluruh teks di dalam dirimu sampai tidak ada lagi yang kotor. Editlah seluruh teks di dalam dirimu sebelum engkau menerima komunikasi orang lain. Edit dalam kasih. Dengan kata lain, singkirkan yang bertentangan dengan kasih di dalam diri. Supaya jangan curiga, jangan-jangan dia tidak dengar. Jangan-jangan dia tidak mengerti. Jangan-jangan dia tidak peduli. Edit dulu itu. Karena jangan-jangan itu adalah kesalahan yang mengganggu kasih. Virus yang akan mengotori
kasih yang ingin engkau sampaikan kepada orang lain. Edit juga kecurigaanmu dari kasih sebelum engkau membuka diri terhadap orang lain. Edit dari yang bertentangan dengan kasih. Jadi ada lokus di dalam dirimu, entah sebagai komunikator maupun sebagai penerima. Supaya kasih itu tidak luntur sebelum kau disampaikan dan tidak luntur setelah masuk di dalam dirimu. Lokus yang kedua adalah pada channel. Dari riset, ini ilmu dosen. Diketahui bahwa yang dominan yang digunakan oleh manusia dalam berkomunikasi adalah bahasa sebagai simbol. Ada yang menyertainya. Ada ekspresi yang orang Dr. Maximus bilang, ya komunikasi non verbal. Yang dominan sebenarnya komunikasi verbal. Kata-katamu. Kata-kata itu bisa berkat dan aslinya kata itu adalah berkat. Benedictionem. Bene artinya baik. Dicere artinya berkata-kata. Karena fungsinya dan esensinya adalah berkat, maka hanya manusia yang diberi kuasa untuk berkata-kata. Baik secara horizontal maupun secara vertikal. Benedictionem. Kalau kita tidak mengedit dirimu, maka ada peluang kotor masuk ke bahasa itu. Dia akan masuk dalam cara berbahasa. Dia akan masuk dalam kata yang kau pilih. Dan dia akan masuk dalam seluruh kalimat yang engkau katakan. Dan itu channel yang kau pakai akan menjadi racun. Maka bahasa yang kau pakai bukan lagi benedictionem, tetapi maledictionem. Artinya apa? Buruk. Karena itu malpraktek itu bukan praktek yang salah, tetapi buruk. Jadi jangan sampai bahasa yang intinya adalah benedictionem berubah menjadi maledictionem. Itulah komunikasi sedunia dalam arti minimal dalam arti untuk SKK. Mudah-mudahan ini juga bisa dipakai dalam arti umum. Dan kita adalah guru yang akan mengkomunikasikannya ke dunia yang lebih luas. Supaya kasih itu menjadi inti dari yang kita komunikasikan. Pergilah ke sumber kasih pertama. Peganglah baik-baik dan sebelum kau komunikasikan, edit dulu. Jangan sampai sudah tercemar dengan kasih versi kita.
supaya yang mengalir keluar adalah kasih Allah yang utuh. Sebelum engkau menerima, editlah dirimu dulu. Supaya kasih yang kau terima utuh sebagai kasih Allah yang hidup di antara kita. Selamat pagi.